keresahannya teh kalau kata Abe tuh intinya highlightnya Garut yang dunia tuh non yang jadi pride bahwa jadi orang nggak Garut. tak kuat sana eta. Iya. Oh, tong era jadi orang Garut tapi tong jadi orang Garut nongerakeun. Oke. Gitu aja. Itu intinya Garut yang dunia. Kan kalau kata dia kalau Garut for the world mah mereka mana kita. Ya karena kalau misalkan anak misalkan rapper di Jakarta kan dia bilang kayak yo so Jakarta for the world. Ya mereka hidupnya di Jakarta. Bener-bener. Pernah mati kampung. Iya bener-bener. Gitu. Ya udah gitu. Jadi memang ya udah judulnya juga bahasa sehari-hari aja. Tapi batur kudu resonate. Berarti gaya komunikasi kan. Iya. Tak bisa pakai bahasa Inggris. Kayak lagi toket. Kan nggak bisa kayak gitu. Kan bisa tit. Kan, makanya kita kan lebih renyah aja ya udah pakai bahasa Sunda. Gitu. Cuman- Bahasa Sundana kudu nubuhun oge. Nu ayeuna we bahasa tongkrongan. Pakai bahasa tongkrongan, pakai bahasa sehari-hari gitu. Dimana ternyata banyak orang Garut yang pride gitu, yang bangga. Sampai-sampai ada aku lagi di Simpang 5, ada tuh. Aku lagi diam di situ ada tukang cimol ngeplay lagu Garut yang dunia. Berarti itu spiritnya udah nyampe. Udah nyampe ke semua kalangan ya. Iya, nah itu buat tukang cimol nanti coba DM aku. Buat tukang cimol yang di Simlim itu coba DM aku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Hari ini hari Senin ya. Hari dimana yang teman-teman sepertinya perlu disemangati lebih. Karena hari Senin bangun tidur aja rutinnya asal lama banget gitu ya. Hari Senin gitu. Untuk teman-teman yang udah pengen resign tapi nggak jadi-jadi, tetap semangat terus ya. Pokoknya selalu sama doa aku. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-harinya. Amin. Spesial hari ini aku kedatangan narasumber yang kayaknya lagi lewat terus di FYP teman-teman semua nih ya, apalagi FYP Garut deh, teman-teman yang membawa nama Garut untuk dunia gitu ya, dengan lagunya Garut yang dunia. Ada Pleasure Noise, tepuk tangan yang untuk Pleasure Noise. Halo Pleasure Noise. Halo. Akhirnya kita main. Sebenarnya aku mau membawa boyong semuanya, tapi karena kita terbatas banget nih studionya harian gitu, kecuali Pleasure Noise duduk pada di meja, tapi nggak mungkin ya. Jadi jadi ditempel gitu di meja, jadi nggak mungkin. Akhirnya hari ini kedatangan perwakilan dari Pleasure Noise-nya. Thank you Suara Garut udah mengundang Pleasure Noise ya. Masya Allah. Kita yang kedatangan artis besar loh kesini. Belum ya, biasa merendah dulu ya. Oke, hari ini bersama siapa, kita berkenalan dulu deh sama Warginet. Sekalian sapa-sapa silakan. Halo Warginet, tepangkeun Abe. Silakan A. Halo Warginet, Abi Billy. Apa ya? Yang tukang ngurus kician pengurusnya ya, panitia Pleasure Noise. Ya, kalau ini panitia. Betul, ini panitia, ini panitibe. Panitia dan panitibe. Abili dan AAB ya. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah ya, sepertinya hari Senin ya. Iya, hari Walaupun Senin. masih barutan ya sampai siang ini. Tapi masih sehat, mudah-mudahan selalu sehat ya. Sekarang nih Pleasure Noise lagi naik banget nih namanya. Apalagi di Garut ya. Iya. Di Garut. Tapi gimana sih awalnya kebentuk si Pleasure Noise itu? Siapa nih yang mau jawab? Ketua panitianya atau panitia AB-nya nih? Dari AB dulu. Dari AB dulu deh. Karena orang kan udah kenalnya AB dulu. Iya benar, dan rata-rata itu yang FIP itu partnya AB kan ya? Iya. Itu. Gimana AB awal mulanya nih AB bergabung nih sama Pleasure Noise? Awal mula bergabung sama Pleasure Noise itu dulu tahun 2020 sama 2021. 2020-2021 ya. Jadi dulu itu waktu awal-awal into rap itu aku masih kerja. Terus bukan isengnya, tapi memang pengen bikin lagu gitu, pengen punya lagu karena memang udah sukanya dari dulu, dari SMP gitu. Dari SMP waktu lagu rilis, jadi aku punya salah satu temen yang emang kenal sama Billy.
Kenal sama Billy. Tapi sebelumnya berarti belum kenal sama belum Billy. kenal, sebelumnya memang belum. Stranger gitu ya berarti. Iya, sebelumnya. stranger. Oke. Memang stranger. Terus lagunya didengerin, dia ngajak ketemu. Oh. Dia ngajak ketemu waktu itu. Abang bareng nggak? No ngajak open? Iya. Mending ketemu deh. Oke. Oh iya. lupa P lagi. gitu ya. Iya. P Nah, Yupan waktu itu gitu. masih nyalgi weh. gitu. Belum PP-an ya. Belum. Oke. Terus dia ngajak ketemu, waktu itu ketemunya di We House. Oh, Di oke. House dulu. Ketemulah di sana akhirnya. Iya, ngobrol-ngobrol. Setelah didengarkan ya Iya, lagunya. Ngobrol-ngobrol, segala macam apa rupa. Terus dia kebetulan waktu itu ada project ngajakin gitu ya. Ya udah ikut. Ikut lah pada Itu akhirnya. sama Pleaser Noise. Sama Pleasure Noise itu kalau AB seperti itu. Kalau Abili itu memang dari pertemuan yang sama AB itu atau jadi ketua panitia nih? Atau Sebenarnya dari mana enggak. sebelumnya? Sebenarnya nggak jadi kayak oh ya udah harus jadi business director si Pleasure Noise nggak juga, cuman lebih ke si Gana perlu ya aya nu memang handling untuk semua kan nggak perlu bikin musiknya udah, Iya. recordingnya udah, bikin liriknya udah pada bisa, tapi kan video klipnya dari mana gitu, promosinya kayak gimana, nah, kayak gitu-gitu nggak ada yang ngurus, jadi Oke. ya udahlah kita perlu tuh ada yang ngurus gitu, gitu aja Jadi sih. ngaturnya lah ya. Ibaratnya kalau teman-teman Pleasure Noise-nya tuh segala hal yang berkaitan dengan recording, lirik dan lain-lain itu udah bisa, tapi pengatur dalam hal-hal lain gitu ya. Ya, Menyempurnakan lah ibaratnya ya. Ya bisa dibilang lah. Jadi datang untuk menyempurnakan ya. Enggak juga sebenarnya karena sebenarnya gini awalnya kenapa ya jadinya Pleasure Noise gitu. Satu, jadi kan di situ ada si Widi atau Westboy sama si Isal atau si Fizi. Nah, Widi sama aku tuh main band dulu. Oh, Gitu. sebelumnya ke main band dulu berarti Main band ya? dulu. Oke. Dia main band, aku juga main band. Cuman selalu gitu bubar. Kenapa? Karena susah nih kalau misalkan belum mandiri orangnya, ya mesti kerja, mesti apa segala macam, ya sulit untuk berkembang ya. Pada akhirnya kita memutuskan si Gana di hip hop karena sendiri-sendiri kan, nggak perlu nunggu yang lain. Tunggu waktu dia nih bisa nih available waktunya gitu ya. Iya, untuk latihan segala macam. Yang tapi pada akhirnya tetap kita jadi main band juga ya. Oh iya, pada Maksudnya akhirnya tetap balik jadi lagi. grup lagi kan, karena mungkin lebih ke spiritnya ya sama lah gitu. Cuman secara penulisan kan bebas, Iya. sendiri-sendiri lah gitu. Sesuai dengan gaya masing-masing, kepribadian Betul. masing-masing ya ibaratnya. Kalau Ya, nah itu satu. Kedua, sebetulnya ini berangkat dari kesakitan-kesakitan waktu zaman-zaman SMA lah gitu. Kenapa? Karena misalkan kita main band, mau recording butuh duit, ya kan? Latihan butuh duit, mau video klip meskipun temen nih. Jadi dulu sebelum ya kalau sekarang kan punya enggak ya? Maksudnya punya apa kalau nih? sekarang Punya apa nih? Gak apa-apa, sebutin aja gak apa-apa. enggak, Punya kalau apa nih? sekarang adalah usaha kecil-kecilan, buka studio foto, Oke. video production house dan lain-lain lah gitu. Nah itu tuh berangkat dari kesakitan-kesakitan. Oh, jadi kumpulan ini pria-pria rahet ya? Iya, Ya, gitu. karena sebelumnya misalkan let's say AB videographer, padahal teman dekat nih mau bikin video klip tetap di orang mah 3 juta padahal teman dekat. Iya. Nah waktu itu gitulah. Bisnis mah ngambilin bisnis ya gitu ibaratnya gitu. Ya waktu itu ya kan kita nggak punya duit untuk produce. Nah kalau hari ini ya alhamdulillahnya udah ada ekosistemnya. Ya itu tujuannya biar teman-teman musisi mau video klip cincai lah gitu. Oke, sok starting jalan dulu gitu-gitulah. Mempermudah lah ya Iya, pengen ibaratnya. kesana, gitu. Benar-benar. Itu pada awalnya seperti Pada itu awalnya lah kayak ya. gitu. Berangkat dari kesakit hatian ya kalau Abil ya. Betul. Kesakit hatian. Tapi sebelum itu tadi ngobrol Abil tuh kerja dulu sebelumnya. Tapi Kerja di, dulu. di bidang seni juga atau malah Enggak, bukan. BUMN itu enggak? Di UMKM malah. Oh, malah di UMKM Iya. dulu sebelumnya. Bukan yang emang memang jadi ngerintis dari bawah dulu. Memang kayak jadi waiters dulu gitu-gitu. Oh, sempat berarti ya. Sempat. ABC Pleasure Noise pernah sempat jadi waiters dulu gitu ibaratnya Sempat gitu. jadi apapun sebenarnya. Apa aja dikerjain gitu Oh, yang ada. bakat Iya, kan? bukan Bakat kubutu. Bakat Bakat kubutu. kubutu. Ah. Iya, Iya benar bakat bakat kubutu. kubutu. Ya, pada awalnya itu. Iya. Tapi bisa terjun ke dunia rappernya sendiri tuh kayak gimana sih Abe?
Sebenarnya kalau misalkan bisa terjun itu kalau karena ada mungkin lebih suka ke nulis ya. Oh. Lebih suka ke nulis, terus pada dasarnya memang suka musik. Terus lebih dulu juga sempat main band. Memang sempat main band. Aku dulu pegang alat musik ada namanya djembe. Aku di reggae dulu. Oh, pemain reggae ya. Iya, dulu Oke. sebelum, tapi memang udah suka rap. Memang udah suka rap, tapi kayaknya kalau misalkan band-bandan ya tadi gitu kayak Billy. Oh, iya ya. Kayak Bersatu gitu, bubar, kayak bersatu Billy. bubar Iya, gitu ya kalau kayak band-bandan Billy. ya. Kayak gitu, pada akhirnya ya udah ada salah satu rapper yang menginfluence. Aku pengen kayak gini deh gitu. Awalnya gitu ya. Itu waktu tahun 2020-an. Berarti nggak jauh-jauh dari sebelumnya suka seni juga ya, main band musik Iya, gitu iya, ya kan. Pada pasti. awalnya tuh di sana juga gitu, Iya, pada awalnya lari-larinya ke sana Iya. juga gitu. Akhirnya setelah terjunlah memilih untuk terjun ke dunia rapper gitu ya, memulai karir itu berarti sendiri dulu sebelum ketemu sama Preston. Sendiri dulu. Oh. Jadi nggak mikir ada tujuan ke sini kayak udah buat keresahan doang gitu. Nggak mikir buat pengen jadi siapa atau gimana. Nggak dulu. Cuman ya pengen nulis, pengen punya karya aja. Udah dulu mikirnya gitu. Cuman kan karena ada dia, ya udah ayo gitu. Jadi kebetulan ketemu orang yang bisa untuk Iya, mendorong juga iya. ya, menyuntrungkan Oke gitu. sih sebenarnya. Udah oke sih sebenarnya. Iya, Wamer ini mah. Iya, padahal mah emang gabut ya gini-gini ya. Iya, Wamer ini Nyari mah. hati, gas Iya, ini iya. nulis gas gitu. Karena kan maksudnya kalau misalkan ngobrolin cari duit nih misalkan ya kan kita juga lagi kerja, duit lagi ya hari ini apa AB kerja, saya juga kerja. Nah ini kayak jadi medium ekspresif aja Oke. gitu. Kalau ada kalau ada cuannya ya itu bonus aja. Iya bonus ya. Jadi Tapi kayak kayaknya udah besar ya. Ya. Ya udah balik lah ya modal untuk Iya. syutingin video-videonya mereka. Seri Ipis. Oke. Tapi kenapa memilih nama Pleasure Noise itu ada artinya kah atau? Satu ya kalau sebenarnya yang bikin namanya si Isal, Shoutout Biji. Itu yang bikin namanya dia gitu. Karena apa ya? Dia cukup aneh orangnya. Jadi kayak Random ya. kemana ya ngaranna naon lah bebas gitu. Terus dia Pleasure Noise ya. Nyaeta we gitu. Itu Iya jadi sih, berangkatnya kumaha. berarti memang karena gabutnya ya. Ya Ya, biasanya pada awalnya cuman besoknya kemana. hari ini tuh kita jadi punya reinterpretasi lain di si Pleasure Noise bahwa mungkin untuk sebagian orang kan aya nu memang mediumnya maksudnya menyikapi si medium ini teh berbeda-beda. Aya nu memang jadi ruang ekspresif. Yep. Aya nu memang misalkan jadi perjalanan spiritual. Bukan jadi soleh apa kumaha lain, tapi maksudnya jadi Emang tuh soalnya sebelumnya aku mah. enggak, maksudnya lebih ke kadang-kadang di artinya si spiritual itu kan jadi kumaha gitu. Cuman lebih ke banyak dari kita tuh cukup upgrade lebih baik lah gitu secara naon ya kebiasaan habitnya teh jadi habitnya lebih baik lebih ya, disiplin lebih kayak disiplin, gitu-gitu. oke. Oh iya ya, orang tuh sadar perlu meskipun main musik tetap harus disiplin, tetap harus bangun pagi, tetap harus kerja. Iya. Karena biasanya konotasinya tuh ada stigma kalau anak-anak band itu kabarerangan wae. Iya nggak apa-apa ibaratnya kayak sebenarnya, gitu ya. nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga Nggak sebenarnya Iya, ya. kalau yang mau memilih seperti itu ya kita juga nggak jadi nyatu mana ge kudu ente oge nya. Wah weh gitu si eta ge Ya meureun udahlah gitu lah ya. dengan rockstarna nya gitu. Cuman kan kita mah tetap asigana anger meureun dandan pengen bagus, Iya. pengen dapat duit, ya udah kerja Iya, dan lain-lain gitu. Nah, kalau si namanya jadi ada ya satu dari teman kita Senabil masih bener sadar tuh Pleasure Noise naon Pleasure Noise teh dikir nah dikir gitu teh. Nah, apa hubungannya si Pleasure Noise sama dikir? Jadi hiji-hijina noise anu bikin pleasure teh dikir anjing semangat. Jadi jika ada bikin Pleasure Noise teh. Tapi kan kita batur gitu menginterpretasikannya gitu. Iya benar. Bebas Itu interpretasi dari orang-orang ya gitu. gitu. Pada awalnya mah dari Aisal aja gitu ya, Aisal spontan aja. gitu ya. Spontan. Gitu pada awalnya. Pada awalnya memang dari sana sih nama si Pleasure Noise ini Iya. sendiri. Dan sekarang itu baru banget kan. Iya. Officially nih mengeluarkan single terbarunya yang lagi Iya. FYP banget.
Judulnya Garut Yang Dunia ya. Iya. Garut Yang Dunia. Itu awal mula menciptakan lagu tersebut dengan ini di awalnya dulu deh, Pressure Noise tuh kemana sih arah tujuannya tuh, konsepnya tuh seperti apa gitu, dibuat seperti apa. Apalagi sekarang kayaknya orang-orang mengenalnya Pressure Noise dari Garut, asli Garut nih gitu, membawa nama Garut keluar nih. Pada awalnya tujuannya apakah memang mau ke sana atau ada konsepan lain dulu sebagai konseptor dan eksekutor kayak Ya, gimana? abe aja. Apa ya? Sebenarnya kalau misalkan konsep itu kenapa Garut Yang Dunia ya? Kenapa Garut Yang Dunia itu ya karena ada salah satu case di mana ada orang Garut yang malu jadi orang Garut gitu. Oh, karena case itu ya. Iya, case-nya karena ke situ itu timbul dari keresahan tersendiri sih. Dan ketika orang timur pride akan melukannya, ya kenapa kita enggak? Kenapa enggak ya? Iya. Kita ya tetap representasi Garut Yang Dunia. Dan kenapa judulnya Garut Yang Dunia waktu itu karena kebetulan kita dapat undangan main di Pesta Pora hip hop stage-nya waktu hip hop itu. stage Pesta Pora ya. Iya, dan Oke. salah satu perwakilan dari Garut gitu. Dan itu tuh si talentnya tuh mewakili kotanya masing-masing Iya, gitu ya. mewakili kotanya masing-masing. Kita tujuannya representasi aja sebenarnya Garut Yang Dunia. Iya, orang di kampung gitu. Bisa tah di dia. Bisa nih ke Jakarta nih ya. Iya, bisa nih tembus kok gitu. Tembus kok bisa. Sebenarnya bisa-bisa aja kita bawain ya pada hip hop pada umumnya, cuman tidak ada sesuatu hal yang menarik di situ. Kalau misalkan ya udah mah hip hop stage gitu ya. Terus kita bawainnya cuman hip hop doang. Ya udah gitu. Biasa aja jadinya, tapi kita pengen masukin kesan apa nih yang ada budaya-budayanya dikit gitu. Bukan berarti pengen jadi kayak budayawan banget, enggak, cuman merepresentasikan kita dari mana aja gitu. Ya pride lah ya, Iya, pride. dari mana datangnya, Iya, ya, pride dan- dengan hal itu. Nah, kayak gitu sebenarnya. Oke. Tapi perjalanan si Garut Yang Dunia itu ketika si ke Pesta Pora, apakah memang sudah udah disiapkan gitu si lagu itu atau terbentuknya tuh pas pembuatan lagunya? Siapkannya itu H-7 sebelum berangkat. Oh malah baru banget. Berarti bukan lagu yang ada di lirik Sebelumnya Pressure bukan, Noise? memang Enggak ya? memang karena ini karena di sini idenya. Iya, dari Wae. Iya. Iya, dari Wae. Di sini Oke. idenya. Jadi judulnya kalau judulnya itu spontan. Judulnya Uhuy. spontan. Uhuy. Oh boy. Judulnya spontan, namanya Garut Yang Dunia weh gitu kan kalau misalkan kalau kata dia kalau Garut for the World mah reka mana gitu. Ya karena kalau misalkan misalkan rapper-rapper di Jakarta kan dia Iya. bilang kayak yo South Jakarta for the world. Ya mereka hidupnya di Jakarta. Bener-bener. Padahal mati kampung. Iya bener-bener. Gitu. Ya udah gitu. Jadi memang ya udah judulnya juga bahasa sehari-hari aja. Garut Yang Dunia ya. Iya. Oh malah H-7. Aku pikir itu ada salah satu di list yang mau dibawakan di Pesta Pora itu, ternyata itu spontan juga ya karena dorongan Uhuy Iya, lagi. Uhuy. Uhuy nah. Iya, spontan. Uhuy. Spontanitas. Uhuy. Iya, Ulah nyebut banget. spontan we bisa Uhuy. Iya, Oke, Uhuy. Uhuy. Oh, itu H-7 lah akhirnya Iya. dibuat Pesta Pora. Iya. Dan waktu itu kan respon dari pendengar yang di sana itu juga udah sempat ada yang upload kan ya sejak Iya. yang dulu Iya. itu pas di Pesta Pora Mereka kan sempat naik. ada juga. kadang-kadang nggak tahu ya, jadi ada beberapa orang tuh yang bikin IG story tuh kayak finally nggak sia-sia datang ke sini, kita nemuin hidden gem dari Garut. Iya. Nah itu storyin kita tuh. Oh iya Gitu. iya bener. Iya, kayak gitu. Ada yang siapa yang di Jakarta tuh Gasan ya? Iya, ada gasan. Gasan kalau nonton lo boleh nonton ini ya. Jadi dia sangat-sangat mengapresiasi kita. Padahal ya, dia dari Jakarta gitu. Yang seharusnya rapper sana lebih canggih kan. Gitu, kayak Segala akomodasinya lebih Iya. mumpuni lah ya Iya, ibaratnya. literasi mereka lebih dekat. Kita mana ada gitu kan. Gitu. Cuman ya banyak lah ya. Itulah ya pokoknya. Gitu. Pokoknya ya dia sangat appreciate. Thank you. juga. Akhirnya responnya pun bagus banget ya. Aku sempat nonton Pressure Noise juga dan pertama kali itu nonton ketika di acara yang Himarfest. Iya yang Himarfest Iya. itu. Aku nonton kan menemani teman-teman Pressure Noise Gradi juga tuh. Cekson, Gradi. Agustusan banget. Cekson gitu ya ibaratnya pas mendengarkan Cekson, aku biasa mendengar yang lain. Tapi memang dari si ini mah aku jujur dari hati ya, bukan PRS ya, bukan iya gitu. Gak apa-apa gitu juga. Enggak, emang serius. Ketika
ketika mendengar dari intronya si Garut yang dulunya aja tuh langsung set gitu. Aku jujur itu tuh udah setengah tenaga lagi, tapi mendengar intronya tuh langsung menarik juga. Dan ketika mendengarkan liriknya, karena pas si Gladi deh, pas cek sound itu tuh kan karena hanya ada kita aja nih sama Pleasure Noise, jadi lebih jelas juga sih suaranya tuh. Dan ketika aku ngedengerin, oh ini lagu Garut banget gitu. Dengan di liriknya pun kalau dibedah kan ada membawa spot-spot tertentu gitu ya di Garut ya gak sih? Iya benar. Dan pada awalnya. Tapi aku karena aku bukan spesialisnya di rapper ya. Pleasure Noise kan 4 sampai 5 orang ya. Si musisinya 5 orang, 4-5 orang. Biasanya pembagian penulisan liriknya tuh kayak gimana? Bebas. Chill gitu. Tulis aja. Tulis aja gitu kayak part awal nih misalkan sama ini, atau orang deh nu ieu. Itu mah ya kreativitasnya teman-teman. Iya. Cuman kalau memang ada salah satu yang kurang dapat gitu ya, kita kasih tahu gitu. Oh ini part ini kayaknya bagusnya diganti deh gitu. Cuman gitu-gitu doang. Iya benar. Dan itu part of setiap membernya tuh jadi ikonik banget kan ya. Iya. Ya, sih. Di awalnya tuh dari ini partnya AB tuh kayak gini, Acuna tuh kayak gini, segala macam kayak gini. Ya nggak sih, itu jadi partnya. Dan itu bebas aja gitu menulisnya. Bebas. Bebas aja, itu mah free gitu ya. Ininya. Nggak usah ada KPI lah. Berarti gini. Berarti kayak ini merentah instrumennya dulu gitu kayak gini. Kalau itu di awal pasti kita meeting. Meeting dulu gitu ya. Mulai kayak yang si Garut yang dunia itu kan kita sebenarnya nggak penting juga, kenapa perlu nggak penting, maksudnya nggak penting untuk kita harus bikin sesuatu kan. Cuman kayaknya nggak afdol aja, cenah insan kreatif tapi kreatif gitu kan. Ya udah naon atuh yang bisa jadi minimal betul ngeh lah gitu. Nah kieu gitu. Ya bener kata Abe, kalau misalkan di hip hop stage mereka nge-rap pada canggih. Kita mau bersaing, enggak dulu. Secara budgeting dan lain-lain ya. Iya kan? Sangat gitu ya. Jauh lah gitu. Ngarenghap lah ya gitu. Ya udah kita bawa. Cuman menariknya pertanyaannya kenapa bisa di Pesta Pora? Nah, jadi waktu itu ada salah satu pegiat motor custom, karena aku juga suka motor custom, ada namanya Bang Omar Anas, datang ke Garut. Bang Omar Anas datang ke Garut, bawa manajernya ada Bang Randi. Bang Randi tuh DJ. Terus aku bilang, Bang, gue punya ini nih Bang, anak-anak tuh kayak gini, gimana main DJ sekarang, gimana DJ di Jakarta. Oh gue gini-gini Bil, Bang, gue tuh pengen belajar publishing, label dan lain-lain. Kira-kira ada punya kenal nggak? Ada nih temen gue si Mas Yugo. Mas Yugo tuh yang punya Westwell. Kalau tahu Tuan 13. Tuan 13 itu kan artisnya Westwell. Nah, aku dikonekin sama si Mas Yugo ini. Aku telepon, Mas, aku mau belajar dong. Bla 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 bla. Aku dari Garut. Kemarin ketemu sama Mas Randi. Oh ya udah. Boleh dikirim profiling lah. Gitu. Kita kirim. Kita kirim. Telepon balik dong dia. Kirain kayak ya udah Bill, hari ini ya gitu belajar. Enggak, dia cuman Bill, kayaknya lo main di Pesta Pora gitu. Mau enggak? Mau lah langsung gua. Ya. Siapa yang tidak mau ya saya bermain di Pesta Pora gitu berarti. Lalu kita datang kan, ketemu dong sama Mas Yugo di stage. Terus aku nanya, Mas, kenapa Pleasure Noise? Kan banyak di Jakarta, apakah perlu representatif dari daerah atau enggak? Enggak. Lo emang layak di sini aja. Karena dia scouting ternyata. Scouting tuh kalau di agency tuh kayak nyari talent lah. Mana yang bagus. Ya curated lah gitu ya. Terus ya dia bilang gitu. Dan bahkan teman-teman di Jakarta kayak, salah lu tuh cuma satu. Apa tuh? Nggak di Jakarta. Aduh. Lagi-lagi. Tapi kan dia pada akhirnya ya kita di Garut juga. Ya udah, kenapa harus di Jakarta? Coba aja di Garut dulu. Kalau nggak jadi ke Jakarta. Baru itu. Minimal coba dulu kan. Berarti udah ada ajakan ke Jakarta gitu. Ada dong gitu. Maksudnya kayak ya kan kadang-kadang salah kolam kan kalau ikan kayak ya buaya ditaruh di kolam renang nggak jadi buaya. Harus di danau. Nah, kayak gitulah. Cuman kita coba dulu, kalau emang nggak jadi ya tinggal ke Jakarta kan. Selesai gitu. Ada pegangan lah ya, tuh astenya ibaratnya gitu. Oh malah, tapi ketika ada tawaran tersebut
apakah dari teman-teman Pleasure Noise ke Jakarta deh gitu. Gimana tuh pada tawaran? Tawaran apanya? Yang untuk salahnya tuh kalian nggak di Jakarta gitu. Itu kan berarti ada tawaran untuk di sana gitu kan, fokus untuk bermain di Jakarta ibaratnya. Iya, cuman kan nggak semudah itu juga gitu. Ya, Masih tidak. mudah di sini dong dibanding di sana. Di sana saingannya lebih banyak. Lebih banyak ya. Itu lebih keras. Ya benar, saya mau Macet. basahnya, saya Ya kan, saya mau basak panas hari dan matahari 2 gitu ya. Iya, Hai Jakarta. gitu. Nggak ya. Ya tergantung lah itu gimana. Tergantung lah akhirnya si perjalanan kayak gitu lah. Garut Canggunya tuh pada awalnya dari Itu, sana dulu, iya, dari sana. Hamin 7 dibikin sama Persapora akhirnya tapi memang si Garut Canggunya tuh apa mau ada kemungkinan untuk rilis atau karena melihat respon akhirnya kita rilis deh Garut Canggunya ini. Melihat respon. Respon. Sebenarnya Tadinya ya buat main aja. buat fine aja. Main Seru-seruan main aja ya, di fun Pestapora aja. aja. Iya, buat di Pesta Pora doang. Pada awalnya gitu ya. Oh. Karena melihat respon si kontennya rame kan. Ini gimana kalau misalkan dibikin gitu, kayaknya boleh gitu. Ya udah pada akhirnya dibikin. Ya. Akhirnya yang tadinya tidak akan rilis untuk fun aja gitu ya di Iya. Pesapora, tapi akhirnya melihat respon ketika main di Garut pun respon orang-orang. Kaget gak waktu yang main terakhir yang sama For Revenge itu? Oh ya. Itu udah pada hafal kan orang-orang udah banyak Itu yang teriak, ya the gak sih? day release. The day release Iya itu. kan? Itu pas hari dimana lagunya memang udah rilis di semua platform waktu main di situ tuh. Iya, iya. Dan itu udah banyak yang ikut bernyanyi juga gak sih? Iya gak sih? Lumayan Ketika- lah, ada iya, ya, lumayan udah lah, banyak yang dikit ya. tahu Ada. juga lah. Bahkan beberapa orang, aku kan paling belakang ya nonton waktu itu karena kesiangan guys, biasa ya. Salat maghrib dulu. Udah paling, sorry dah terpercaya. Sorry dah, Fine shit awal. Fine sih. sorry dah terpercaya. Aku kan paling belakang. Terus ketemu beberapa orang yang meripit mau nonton lagi Pleasure Noise. Yang Iya. sempat ketemu di acara yang Himar sebelumnya, ketika datang ke sana, Pleasure Noise nih gitu. Menonton Pleasure Noise lagi, mau maju ke depan kan nih Garut Canggunya nih gini. Mereka udah pada tahu juga ketika waktu itu di Ya, sana ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sekarang. Iya. Dan akhirnya kemarin tag video juga ya untuk Kita musik play. videonya. Iya. Musik videonya dan itu udah rilis juga kan ya? Iya. Si musik videonya. Oh belum. Oh, belum. Oh, belum. Jadi kalau misalkan ini kapan tayangnya? Ini tayangnya kita Kemungkinan Kemungkinan lah ini ya. sudah video klipnya dulu yang tayang. Oke. Jadi ini tayang video klipnya bakal video naik. klipnya Ya. naik. Oke, berarti naik. nanti kita nonton Ah. juga ya. Ya. Heeh. Video klipnya naik dan itu secara syuting video klipnya pun di sekitar Garut ya. Sekarang Garut. Garut ya. Kalau spotnya aku di Garut. melihat kalau aku melihat highlight dari teman-teman yang story itu daerah Garut juga ya. Garut. Spotnya semua memang di Garut. Di Garut ya, Iya. heeh. Untuk spot-spot tertentu lah Iya. ibaratnya gitu. Ibarat. Tapi kalau Abi sendiri atau Abiri juga rapper gak sih? Pernah terjun ke rapper juga gak? Iya dulu nulis juga. Nulis juga kan Nge-rap dulu. juga. heeh. Secara kalau pribadi masing-masing, sebelum di Pleasure Noise, sebelum jadi ketua panitia, terus jadi ketua panitia juga berlayar dong ya, Iya. menyebarkan sayapnya gitu secara Iya. luas di dunia rapper. Udah kemana aja ya Bang Jo? Ya paling jadi Pestapora tetap. Pesapora tetap ya. Maksudnya paling apa ya? Tapi ya itulah yang paling jadi Pestapora. Cuman kalau berjejaring kita lumayan nih agak lumayan berjaring. Jadi waktu itu di Korea, aku di Korea ketemu sama DJ Netherlands namanya Samfield. Oke. Nah dia udah tahu nih Pleasure Noise gitu. Tapi dia cukup kondang tuh di Belanda gitu si Samfield ini. Satu itu terus ada satu musisi Korea namanya siapa ya? Yang itu waktu itu lagu dia lagi FYP lah. Nah ketemu sama dia juga kita kenalin gitu. Iya, Terus secara ada- Pleasure Noise ya. Jadi udah pada terkenal lah. Ke Korea udah tahu, ke Netherlands udah tahu ya kalau si Pleasure Noise. Tapi katanya Abi juga udah sempat berprestasi banget nih di bidang rappernya gitu ya. Udah. Ya oh ya, wah, sebelum justru sebelum jauh sebelum sekarang udah main di USS Fit gitu. Yaitu sih lebih ke apa ya? Kita legitimasi aja ya. Maksudnya kayak cik karya orang teh kumaha cek batur gitu. Karena di juriannya sama Iwake langsung. Langsung ya. waktu Iya itu. langsung. Gimana waktu itu perjalanannya ketika Jadi awalnya itu. Ngomong orang deui. Tapi kan emang bener. mau pas ya heula? Kalau mau pas ya kita off dulu. Misi mau pas ya heula. Enggak, jadi waktu itu ada salah satu event di Jakarta. Oke. Nama eventnya itu Mic Check. Mic Check. Nah si Mic Check ini persyaratan pengen ikut eventnya itu harus nge-submit lagu kita. Oke.
Nah aku nggak tahu sebenarnya ada event itu, dan event itu tempatnya itu di USS waktu itu, USS Feed. Nah harus nge-submit lagu, ternyata dia nge-submitin. Oh, iya dari UAE. Iya, dia nge-submitin. Waktu bangun tidur tiba-tiba ada masuk WA, masuk WA. Dan ternyata yang WA-nya itu Mas Ojan gitu, Fauzan Lubis, vokalisnya Sissy Tipsy. Oke. Vokalisnya Sissy Tipsy. Aku nggak tahu dia hip hop banget gitu, ternyata hip hop parah. Gitu. Ternyata hip hop garis keras lah ya. Shout out buat Mas Ojan, Bang Ojan, shout out buat Bang Ojan. Waktu itu, nah ternyata akhirnya di WA dan berangkat. Itu pertama kali ke Jakarta. Pertama kali ke Jakarta, gak tahu apa-apa. Oke. Gak tahu apa-apa. Nah, pertama kali ke Jakarta berangkat sendiri gitu. Sendiri, gak sama siapa-siapa. Dan sendiri banget ya Sendiri Allah. banget. Dengan badan semungil ini berangkat sendiri ke Jakarta. Anak semungil ini. Hari uangnya. Oh ya Allah. Berangkat ke Jakarta dan ikut perform, dan performnya itu dinilai, ternyata ada jurinya. Ada jurinya, dan alhamdulillahnya rezekinya aku kepilih jadi top 3 waktu itu. Oh, top 3 ya. Iya. Oke. Kesatunya orang Timur, Ongker namanya, keduanya orang Jogja. Keduanya Boleh lah. Maaf boleh, ya. boleh. Ya nggak apa-apa. Keduanya orang Jogja, dan yang kedua itu Mas Pumpum waktu itu. Mas Pumpum Big Truta namanya kalau nama rapnya. Big Truta yang kedua, dan yang ketiga aku. Oh, yang ketiga dari Garut. Iya, yang ketiga dari Garut. Berangkatlah di top 3 itu. Iya. Abis itu ditawarin kontrak waktu itu. Sempat ditawarin kontrak. Kontrak juga ya. Iya. Abis pulang, cuman salahnya waktu aku abis pulang dari situ tidak bisa memanfaatkan momen aja. Waktu itu. Iya, waktu itu. Waktu itu aku tidak bisa memanfaatkan momen yang ada gitu. Nggak kayak kalau misalkan kemarin kan pulang dari Pesta Pora aku memanfaatkan momennya. Kalau waktu itu belum. Jadi mungkin kalau misalkan dimanfaatkan waktu itu ya bisa aja. Cuman akunya belum mau waktu itu. Belum mau. Waktu itu umur berapa? Waktu itu masih belasan ya? Belum lah. Oh, belum. Enggak, dong jawabannya bukan belum, enggak. Nges. Berapa umur berapa waktu itu? Waktu itu umur sekarang 24, 22 kayaknya. Oh, 22 ya. Iya, 22. Aku keinget tadi kata sih ya, AB tuh ternyata guys piercing tuh biar gak kelihatan kayak anak kecil. Tapi masih kayak anak kecil. Kamu yang aja 22 tahun waktu itu belum piercing kan? Udah piercing. Udah, aku di piercing dari umur 18. Oh, dari 18 sudah piercing, terus ke Jakarta umur 22 dengan badan semungil ini gitu ya. Hanya apa umurnya? Komen aya nu ngabuli di ditu. Tapi aya teh nu ngabuli di ditu. Bukan. Panitianya. Mungkin karena nervous ya waktu itu. Karena nervous. Jadi ada salah satu kalau performer itu kalau nervous suka lupa lirik. Suka lupa lirik, apalagi kalau rapper suka lupa lirik. Jadi di pinggir stage itu aku latihan. Gini. Lu ngapalin lirik, takut lupa. Cuma senyum gini aja, biasa orang Sunda kan gini. Sama ya, gitunya orang Sunda maknya sama jauh gitu ya. Gitu doang gitu. Gitu doang. Cuma gitu doang, dibahasnya cuma gitu doang. Ya, tapi kan udah naik stage, turun top 3 gitu. Oh iya, itu berarti ibaratnya ngeremehin duluan ya karena kecil ya, padahal mah kecil matil teh kan ya segini mah. Iya, gitu aja. Tapi memang gak jadi ada aku. Sumpah lucu. Aku pikir Abe tuh masih di bawah aku gitu. Ternyata lebih tua dari aku, tapi kayak dede-dede gitu. Iya, licik. Makanya coba tadi datang dibonceng kan sama Billy, dia nganterkan sekolah. Memang kan Cacan tadi kan mau kesini datang kan, kesini bonceng. PR harus dikerjakan Can. Jepangan bisa gabis. Ya Allah serius. Abe maaf ya, sumpah dia. Enggak apa-apa, aman. Sampai merah muka aku. Tapi selanjutnya akan ada setelah ini. Iya. Setelah Garut Jangan Nyaris dan lain-lain, kira-kira akan ada proyek rahasia besar apa lagi nggak? Banyak.
banyak ya. Banyak. Ditunggu aja lah ya Iya. pokoknya mah. Banyak banget, Banyak, banyak ada banget. beberapa. Iya, ada beberapa. Tapi ngomongin rapper nih ya, masalah rapper. Rapper tuh kan lebih banyak ya. Liriknya tuh lebih padat ibaratnya Iya. berbeda sama nyanyi yang biasanya repeat ya. Untuk Iya. chorusnya pasti seperti itu lagi Iya. gitu ya. Untuk kesulitan sendiri ketika menulis lirik rapper ada gak yang di Banyak. Mm-mm. Referensi sih, referensi, mikirin konsep mau ngomongin apa gitu ya. Mau ngomongin apa, terus karena kalau dulu aku nulis pengen keren banget gitu, pengen keren. Jadi ya gimana kayak rapper pada umumnya, Iya. cuman sulit diterima buat orang-orang. Jadi kalau nulis kayak gitu kan, ya udah yang tahu-tahu aja gitu. Nah pada akhirnya sekarang ya nyoba nulis-nulis yang gak terlalu apa ya disebutnya, gak terlalu teknik gitu. Karena banyak tekniknya dari penulisan rap itu gitu. Nggak cuman sekedar rimanya yang ujungnya sama, nggak cuman terus flow-nya juga harus diulik gitu. Nah itu sih yang jadi kesulitan tersendiri. Iya, itu jadi kesulitan tersendirinya ya. Iya. Kalau AA tantangan yang paling susah nih, yang paling susah diatur member Western Nice ya. Kalau dibuka di sini. Namanya Widi Inggil. Saya tadi itu yang paling susah diatur ya. Yang paling susah diatur. Yang paling soleh ya. Yang paling soleh nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi gitu ya. Kabarnya musingkeun yang paling musingkeun si Widi Inggil. Kabarnya musingkeun ya. Tapi alhamdulillah masih lintuh ya walaupun di musingkeun. Iya. Itu nggak apa-apa, itu jadi salah satu tantangan ya Iya. kemungkinan. Kalau AA dan AB sendiri, Abilin dan AB sendiri melihat sekarang nih di Garut ya ketika naiknya Pleasure Noise, ada nggak sih kemungkinan rapper-rapper Garut di lain Garut, di sisi lain Garut, rapper-rapper Garut lain muncul gitu, melihat ketenaran Pleasure Noise sekarang? Ada. Sebenarnya ada kok yang sebelum-sebelumnya dari Iya. kita kayak misalkan Kang Ibnu The Jenggot, terus apalagi yang susu Digi Device. dan lain-lain lah. Terus misalkan kalau yang sekarang juga ada siapa jeung Bester TV teh. Bester TV teh sana. Udah pada itu mah. Ya grupan Bester TV lah. Oh, ini Bester Last di sini TV. namanya ya. Ya dia pokoknya mah. Ya Ada. itu. Jadi sebetulnya ya udah ada sebelum Udah ada ya sebelum sebelumnya. kita. Cuman harapannya adalah ada lagi nih yang lain-lain yang nulis lagi. Ya, terserah mau bergabung bersama Pleasure Noise silahkan. Mau mandiri silahkan tapi ikut recording di kita silahkan. Ya maksudnya ya biar lebih banyak aja ekosistemnya. Gitu sih sebenarnya. Dan sebenarnya pelaku rap di Garut itu memang banyak. Memang banyak ya. Memang banyak. Cuman mereka bingung mengkomunikasikannya aja gimana gitu. Iya, bingung mempublishnya seperti apa. Ya, iya mungkin. karena betul tadi kalau kita ngobrolin gimana cara nulis liriknya bagus, mungkin kita dibilang bagus banget enggak juga, tapi kita cukup berusaha. Tapi kalau materinya berat, lagi-lagi kan sebenarnya sederhana kan, gimana caranya komunikator sampai nih pesannya kepada komunikan selesai. Wah, ilkom banget ya. Gitu doang kan? Ya kan kita mau nyampein sesuatu kan. Iya, bener, Misalkan keresahannya teh kalau kata AB itu intinya highlightnya Garut yang dunia tuh non? Yang jadi pride bahwa jadi orang Enggak, eta Garut. quotes eta. Iya. Oh, tong era jadi orang Garut tapi tong jadi orang Garut nongerakeun. Oke. Gitu aja. Itu intinya Garut yang dunia. Bapak Intinya banget. itu kan. Enggak, dia yang bikin. tapi tadi non eta bapak banget gitu loh ya. Memang Iya. suka mengayomi orangnya kan. Ya Allah. Gitu. Nah, ketika highlightnya itu gimana caranya kita punya spirit, kita punya keresahan, tapi batur kudu resonate. Berarti gaya komunikasi kan? Iya. Tapi bisa pakai bahasa Inggris. Kayak lagi toket. Kan nggak bisa kayak gitu. Kan bisa Iya. tit. Nah, makanya kita kan lebih renyah aja ya udah pakai bahasa Sunda. Gitu. Cuman- Bahasa Sundana kudu nubuhun oge. Nu ayeuna we ki bahasa tongkrongan. Iya. Pakai bahasa tongkrongan, pakai bahasa sehari-hari gitu. Jadi maksud bahwa budayanya itu ya budaya yang kita jalanin, kebiasaan yang kita Iya. jalani sehari-hari aja. Enggak yang pengen jadi Sunda banget, enggak. Karena itu kan udah ada partnya, udah ada Iya. bagiannya gitu. Udah ada yang
mengkomunikasikan itu gitu. Ya betul. Karena nah kita komunikasikannya bagian sini aja. Bagian di gitu. di bidang rapnya ya dengan Iya, gaya dengan tersendiri gaya khas lah. rappernya aja gitu. Rappernya kayak gimana dengan swagnya tetap ada, pride-nya tetap ada, Iya. si budayanya pun tetap ada di Iya. dalam sana gitu ya. Gitu aja. Gitu Nggak aja. pengen jadi kalau misalkan ngomong pengen Sunda banget udah ada A Sunda Rapi kan. Iya, A Rapi Sunda kan itu udah ada. Dia udah Sundaan banget lah ya. Sunda parah gitu. Udah into gitu. Ya kan itu bagian dia. Iya, Gak mungkin aku jadi dia juga gitu. Ya udah gitu. Ibaratnya apa tuh? Dia, aku ya. Aku rappernya aja gitu. Kamu aku Iya. gitu. Gitu aja. Ya baik, karena ibaratnya Pleasantness ini jadi salah satu part dari Garut yang bangga lah. Jadi bagian dari Garut Thank you. ya. Iya. Ibaratnya alhamdulillah. seperti itu. Dan terakhir nih, pertanyaan aku terakhir untuk Abili dan juga AAB ya. Selanjutnya mungkin kalau tadi Abili sempat menyampaikan harapan untuk dunia rapper ya. Untuk Pleasantness sendiri seperti apa? Lebih ke mungkin lebih luas lagi gitu, nggak cuman si Pleasure Noise. Intinya gimana caranya ini jadi trigger atau jadi stimulus untuk apa ya, lebih berjejaring dengan subsektor di ekonomi kreatif itu aja. Jadi kan sebenarnya ini kolaborasi doang kan, musisi ketemu sama tukang foto, ketemu sama tukang video, ketemu sama tukang penerbitan atau marketing, selesai. Bisa itu pakai budget. Bisanya cik atuh kolaborasi gitu ya. bisa ternyata. Kalau ini jadi power dan bisa didorong lebih jauh, harusnya ini akan jadi sesuatu yang lebih oke lah gitu aja sih. Oke. Kalau Abe gimana Abe untuk Pleasure Noise harapan kedepannya dan untuk Abe sendiri atau? Mungkin harapannya ya bisa lebih konsisten, gak cuman one hit wonder doang. Gak cuma one hit wonder doang, karena mungkin aku lihatnya sekarang udah momen gitu ya. Apalagi orang-orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Iya. Even ada satu momen di mana oh ternyata banyak orang Garut yang pride gitu, yang bangga, sampai ada aku lagi di Simpang 5, ada tuh. Aku lagi diem di situ, ada tukang cimol ngeplay lagu Garut yang dunia. Berarti itu spiritnya udah nyampe. Udah nyampe ke semua kalangan ya. Iya, nah itu buat tukang cimol nanti coba DM aku. Buat tukang cimol yang di Simlim itu coba DM aku nanti. Apa Instagramnya? Apa ya? Instagram apa? Di ketik aja. Pleasure Noise. Pleasure Noise Ya, Instagram. Langsung DM ya tukang Langsung DM cimol aja. Simlim. Tukang cimol yang di Simlim yang ngeplay lagu Garut yang dunia itu. Kan dia langsung Abi bangga gitu. Abi. Ya Hanya Abi cimolnya itu 10.000. Ya kan? Pleasure Noise gitu cimol 10.000 kagak biasa gitu ya. Ya kan maksudnya berarti spirit yang kita sampaikan itu nyampe ya. Karena kalau di hip hop sendiri, hip hop itu bukan hip hop kalau gak menyentuh jiwa gitu. Gimana Mas Samo? Kalian kan duduk di sini ya ngeliat langsung si Abili. Kalau Abi ngomongnya kayak bapak yang perhatian ya. Hip hop itu bukan hip hop kalau gak menyentuh jiwa. Ya benar. Kalau sampai tukang cimol aja bangga, berarti itu udah udah nyampe ya Iya, sana. nah, Ya berarti itu harapan buat si Pleasure Noise-nya sendiri itu ya lebih pengen konsisten dan semangat aja. Iya. Karena banyak orang yang berharap banyak juga mungkinnya ke kita. Kayaknya. Mudah-mudahan menghasilkan Garut yang dunia yang lainnya gitu ya. Iya. Yang lebih Itu dulu mungkin nanti terakhir lebih- itu. Nah, oh iya. Jadi setelah FYP ada seseorang yang nge-DM dia. apa Cana? Siapa yang nge-DM lu? Asep Balon. Lain. Gimana? Oh iya. Pak Bupati ada DM. Ya. Oh ya. Iya. Pak Bupati ada DM dia. Oke. Cuman aku gak mau ngasih tahu nge-DM-nya gimana ya. Oke. Cuman dia ada DM. Oh, Pak Bupati langsung ada nge-DM. Langsung ada nge-DM. Oke. Bupati. Nanti Pak Bupati juga rencananya mau ke sini. Nanti kita ketemu lah di sini. boleh. Ketemu lah di sini. Jadi kalau misalnya ada yang minta foto atau misalnya ada yang nge-DM atau cewek-cewek gitu kan biasanya bangga, enggak, kita udah enggak bangga lagi. Kita udah kebanggaan dengan itu. Pak Bupati. Iya, langsung sama Pak Bupati di DM kan. Iya, benar. Jadi udah enggak flexing. Wah, di DM banyak cewek atau gimana, enggak, aku lebih Oh, tapi banyak cewek yang nge-DM.
Enggak juga sebenarnya. Itu mah orang-orang. Itu orang-orang. Aku lebih bangga di DM Pak Bupati udah itu. Tapi banyak kan cewek yang DM. Enggak. Kalau Abili makan karena sudah karena sudah mempunyai kan. Terus ya. kan jangan oke nggak ada yang murah. Bener. Enggak. Biasa kan Iya. AAB kan ya gitu. Iya. Sih. Enggak. Oh enggak gitu. Oh iya itu FYI sekali sudah di DM sama Bapak. Tapi penasaran nih nanti kita tanya di belakang layar nggak DM apa Putih. Iya. Iya, tawaran. Makanya terima kasih sudah kasih jadi tepuk tangan untuk Pleasure Noise. Thank you. Thank you banget sudah main kesini. Nanti kita akan mudah-mudahan ketemu lagi dengan episode yang lebih banyak ya. Iya. Kalau bisa semua member Pleasure Noise-nya ada nih. Iya. Bisa. Kayaknya seru Boleh. ya. Boleh. Kayaknya nanti akan klarifikasi itu member yang paling suka diatur ya. Kayaknya nanti akan klarifikasi, nanti akan tunjuk-tunjuk siapa yang paling sering Pasti. zikir, Iya. siapa yang paling malas gitu, siapa yang paling bangunnya siang gitu. Iya. Iya, Kalau gitu betul. terima kasih Abili dan Oke, Aldi sudah thank you. main juga. Thank you banget. Mudah-mudahan rilis MV-nya meledak. Mudah-mudahan ada Amin. jangkauannya yang Amin. lebih banyak dan Amin. mudah-mudahan Pleasure Noise semuanya sehat selalu. Amin. Dan semakin sukses. Ya. Abili juga semakin sukses Amin. sebagai ketua pelaksana panitia Pleasure Noise. Ketua KPPPN. Semoga makin sukses lagi. Amin. Ya, amin. Dan bukan sekali lagi untuk Pleasure Noise. Thank you Abi dan Abe dan juga terima kasih untuk Oke. teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa Warginet ya di like, comment, dan subscribe ya untuk kami. Dan tadi follow juga boleh dong Instagram Abe, Abili dan Pleasure Noise-nya. Apa tuh username-nya? Kalau Instagram Pleasure Noise bisa di follow Pleasure Noise. Kalau Instagram aku agak ribet ya, bisa dicari AB atau ALGX saja nanti mungkin bisa ketemu gitu. Ketemu Abe langsung. Enggak, Instagramnya. Oke. Kalau yang cari AAB pengen ketemu pengen foto bareng cari di Simlim. Karena tadi nongkrongnya di Simlim ya. Enggak. Waktu itu emang kebetulan Oh, lagi lagi jajan kebetulan aja. lagi. Biasa kan culture orang Garut suka jajan gitu. Sama? Sama enggak sama apa-apa lagi, sama. udah Oke, jajan oke. aja. Langsung di follow aja ya Instagramnya. Dan Abili Instagramnya boleh Abili. Oh iya, boleh kalau misalkan mau follow Instagram, ada username-nya Billy West Blue, boleh di search aja. Langsung di search aja, langsung di follow untuk tahu info-info dan rilis-rilis lainnya lah yang lebih keren dari Pleasure Noise dan juga Iya. yang mau ngedeketin anak-anak Pleasure Noise ke Abili boleh lewat Abili. Karena ayahnya ya kayaknya kalau gitu ya. Langsung aja tadi di follow Instagramnya dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram suaragarut.id untuk tahu info dan update berita yang lagi terjadi apa aja nih akhir-akhir ini. Warginet juga yang mau memberitakan sesuatu atau ada berita di sekitar Warginet yang mau kita beritakan langsung aja hubungi 0811220335. Dan juga terima kasih untuk Asga Umroh, Asga Tour, Agar Fana Furniture, Garut Souvenir dan juga Rental aja yang selalu mendukung dan mensupport Suara Garut.id. Kalau gitu hari ini percakapan yang sangat seru bersama Pleasure Noise, mudah-mudahan ada percakapan lain dengan Pleasure Noise dan bertemu lagi dengan Pleasure Noise dan selalu aku mengucapkan terima kasih dan terakhir aku Abili dan juga Abe pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.